bertemu kembali ya Iya, ibadah betul. online kita. Ayo kita sapa adik-adik. Sapa adik-adik dulu. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Kayaknya suaranya kurang kencang. Halo. Halo adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, Yes. semangat dong. Oke, kayaknya adik-adik kita sudah mandi semua nih. Iya, Kak. Sudah ada siap Alkitab. untuk ibadah ya, Kak, ya? Iya, tentunya sudah siap untuk ibadah Alkitab ya. Sudah ada uang persembahan, sudah Sudah dipersiapkan di dari tangan. tangannya. Oke, Sekarang kita mulai aja, Kak. Kita Biar mau mulai, nggak Kak. lama ya. Oke. kita mau angkat pujian tuh lagu pertama kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Untuk memberi kalian semangat, kita lagu Daki Daki Daki. Ikutin Kakak ya. gerak semua ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput indah membentang. Yesus besertaku. Kita terbang dulu. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada. Kanannya. Di kiri kau ada. Di atas. Di atas dan di bawah kau ada. Berikan senyuman. Di suka kau ada. Di duka. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan lagu kedua. Kasih Yesus indah-indah, goyangin ya pundaknya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ayo adik-adik, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih-Mu buat hidup kami. Di mana pada hari ini Tuhan kami masih melakukan ibadah kami secara online. Tapi kami percaya Tuhan, meskipun kami berjauhan dengan adik-adik kami, Tuhan mau hadir di hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan segala pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kok udah pada duduk semua ya? Masih berdiri ya adik-adik ya? Karena kita mau gerak lagi ya Kak ya? Iya Kak. Wah. Oke ya, kita ada lagu baru nih sepertinya Kak. Lagu baru, coba. Yang Tapi gimana? kedua tanganku, tapi seperti jalan dengan Yesus kalau iramanya, tapi awal-awalnya mungkin terasa asing bagi adik-adik. Kita coba aja kasih ya. contoh ya Kak ya. Oke. Kita contohin dulu ya. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Tokan, kayaknya sudah bisa deh. Bisa? Gampang. Oh gampang. Tidak susah kan? Jadi kedua Ya. tanganku punya jari nih. Iya, habis itu dirapatkan, dirapatkan, putar ke deh. belakang. Nah, habis Terus itu lompat kaki. kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Ganti lagi Ganti lagi dengan tangan, kaki. Oke, nadanya sama, kata-katanya juga hanya diganti kaki saja. Iya. Siap ya? Kita mulai Bang. Yo, Mulai awal. semuanya berdiri.
Kedua tanganku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Masih semangat ya? Ya harus Walaupun Kak. Capek. Capek tapi Apalagi tetap kakak ya. Tapi kakak percaya adik-adik juga masih semangat. Oke Kak, sekarang kita lanjut dengan titah kelima. Titah kelima ini Nah, titah ini paling titah gampang paling ya. paling andalan adik-adik. Semua anak sekolah minggu wah Pasti udah hafal. Tapi nggak tahu ya benar nggak nanti dilakukan. Nah, ini. jangan hanya kita bisa aja ya, tapi harus melakukannya. Oke Ya. Kak, kita ucapkan titah Titah ke ke- sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, jadi menghormati orang tua ya, kita dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita mau nyanyi lagi, masih semangat ya? Sebelum kita mendengarkan khotbah. Ya, betul. Kita harus kita mau nyanyi lagi, kita mau bilang, Tuhan Yesus, aku berjanji mau menjadi murid Tuhan yang setia. Oke Bang. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersukacita pada minggu ini. Di minggu yang Tuhan berkati, menjadi berkat bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan. Nats minggu ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang berada sekarang di rumah mengikuti kebaktian, ada perintah Tuhan Yesus di sini untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil melalui ketika kita berbuat baik. Memberitakan Injil ketika kita mau mengikuti perintah orang tua. Kita sudah ikut memberitakan Injil ketika perkataan kita, perkataan yang menyenangkan teman-teman kita. Kita sudah ikut memberitakan Injil sebagai anak-anak sekolah minggu ketika kita mampu dan berani berdoa di segala tempat. Jangan hanya di rumah kita berdoa, tapi misalnya di sekolah, di mana kita berada, kita berdoa. Agar itu membuktikan bahwa kita sebagai anak sekolah minggu telah bersaksi memberitakan Injil. Jadi bukan hanya pendeta yang memberitakan Injil, bukan hanya sintua, anak sekolah minggu diajak oleh Tuhan kita Yesus Kristus memberitakan Injil melalui perbuatan kita yang baik, melalui tindakan kita yang benar, melalui kasih kita kepada sesama. Kita mau berbagi, kita saling menolong, itu sudah termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah memberitakan Injil. Adik-adik sekolah minggu, ada orang yang waktu kecil dia cacat, cedera otak. Kalau cedera otak berarti kemampuannya terbatas. Jadi dia di kursi roda saja supaya dia bisa bergerak dan berjalan di kursi roda tersebut harus dibantu oleh ibunya. Tapi kita lihat adik-adik sekolah minggu, cita-citanya walaupun begitu sudah menderita cedera otak, cita-citanya tahu, yaitu dia mau pergi ke segala bangsa. Dia saja berjalan tidak bisa di kursi roda, tapi cita-citanya pergi ke segala bangsa. Cita-cita yang luar biasa. Apa cita-citanya? Yaitu sebagai orang yang dalam keterbatasan, dia mengikuti kegiatan Global Media Outreach. Artinya yaitu outreach orang-orang yang di luar jangkauan, orang-orang yang tidak tersentuh sama sekali tentang firman Tuhan ataupun kepedulian masyarakat. Keinginannya sangat besar. Tapi si ibunya berpikir bagaimana anak saya ini hidupnya yang terbatas, geraknya yang terbatas, tetapi dia ingin pergi ke segala bangsa untuk memberitakan Injil. Kemudian si ibu sadar, kalau sudah demikian seperti perintah Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menyediakan kemampuan mempersiapkan anaknya. Itulah doa si ibu. Sebabnya dikatakan tadi itu ayat hafalan kita ya, yang dikatakan oleh guru sekolah minggu tadi, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman.
Jadi dia ini semangat dan betul-betul dia tidak bisa sebenarnya bicara, tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tapi cita-citanya pergi untuk memberitakan Injil ke segala bangsa. Dia berkomunikasi melalui tulisan dengan bantuan komputer, dan ada helmnya yang khusus, itu dibuat ada tongkatnya di situ. Jadi ketika dia berkomunikasi, dia mengetik melalui pena yang di tongkat yang di helm itu ke touch mesin komputer atau mesin tiknya komputer. Jadi dia banyak menerima email, surat menyurat dari orang luar. Dia menjawabnya dengan baik melalui touch tadi yang dia ketik disangkut di helmnya. Jadi dia dibantu seperti helm, dan di situ ada tongkat untuk menulis dia. Karena tangannya juga tidak bisa menulis. Jadi kemampuannya itu dia bisa dan benar-benar mampu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi dia menjadi misionaris online. Kita lihat ya anak-anak sekolah minggu, dia cedera otaknya, tidak bisa berjalan, tangannya kaku, tapi dia bisa membuat sesuatu yang luar biasa di global media outreach, orang-orang yang tidak terjangkau. Dia menjadi orang yang membawa sukacita, menyemangati orang lain supaya hidup di dalam firman Tuhan. Jadi dia menjadi misionaris penginjil online. Namanya Sarah Koiner. Ya, Sarah Koiner, seorang perempuan yang walaupun dia cacat tapi menjadi pemberita Injil misionaris online. Tuhan Yesus memampukan. Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Jadi kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kita percaya kepada Tuhan, jangan ragu. Seperti Sarah Koiner, tidak ragu dia, penuh semangat untuk memberitakan tentang Yesus ke seluruh dunia. Tadi saya katakan, kita juga anak sekolah minggu menjadi pemberita Injil ketika kita mau berbuat baik, tetap berdoa, tetap menunjukkan kasih kepada sesama, tetap memberikan pertolongan kepada yang lain. Kita tetap menunjukkan bahwa kita sebagai murid Tuhan Yesus di segala tempat. Maukah anak-anak menjadi pemberita Injil? Pasti saya yakin semua kita adalah orang yang baik, yang mau mendengar perintah orang tua dan melaksanakannya, yang bersedia tetap melakukan kasih, mencintai orang tua kita, mencintai teman-teman kita, perkataan kita yang benar, yang mendukung dan membangun kita menjadi anak pemberita Injil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, bahwa Engkau menyuruh kami, memerintahkan kami untuk selalu setia memberitakan Injil. Karena kami telah dimenangkan oleh Engkau ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Segala kuasa ada di tangan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kuasa itu kepada anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu semangat memberitakan Injil melalui perbuatan yang baik, melalui kasih sayang, melalui perkataan, dan seluruh kehidupan
mereka menjadi doa yang hidup di tengah-tengah keluarga dan juga di lingkungan, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap bersaksi tentang firman-Mu, agar banyak orang semakin percaya melalui perbuatan kami, melalui tindakan kasih yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati juga seluruh pekerjaan mereka, lindungi dan tambahkan tetap kesehatan yang daripada. Berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu semua, Engkaulah memberikan hikmat pengertian dan juga pertumbuhan yang baik, sehingga menjadi orang yang membawa sukacita di tengah keluarga dan bisa membangun cita-cita yang membawa kemenangan dan juga perkembangan gereja-Mu di tengah dunia ini. Sempurnakan ya Tuhan doa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke Kak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kakak ingat gak Amang Pendeta tadi cerita tentang apa? Tadi sih dibilang kita harus menjadi saksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita tidak boleh malu jadi orang Kristen. Dan jangan ragu-ragu katanya, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Jadi nggak boleh ragu-ragu Iya. untuk berbuat baik. Nah, Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. ayat hafalan. Oke, buka Alkitabnya semua. Ayat hafalan kita dari Matius 28 ayat 20. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 20b. Sudah dibuka semua adik-adik? Kita hitung deh sampai hitung aja. Mundur dari belakang. 5. Oke. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku di situ artinya Tuhan Yesus ya. Tuhan selalu berserta dengan kita. Oke Kak, kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita persembahan dulu. Ya. Oke, gimana Kak persembahannya? Diapakan? Kalau kalian kan sudah diberikan persembahan, Iya. dipakai rapi, kalian pasti sudah punya kotak tersendiri di rumah masing-masing. Kemudian setelah nanti persembahannya dikumpulkan, kalian bisa kirimnya ke virtual atau langsung mama papa ke gereja langsung. Atau mungkin kalian sudah punya saldo OVO sendiri. Wah, pakai saldo OVO boleh, saldo GoPay boleh. Pokoknya tidak ada yang bilang, aduh persembahan saya harus dikirim kemana. Semuanya punya caranya. Jadi ada banyak cara ya, banyak cara ya. Ya, sambil ngumpulin persembahan kita mau bernyanyi Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Nah Kak, kita hampir selesai ibadahnya. Baru Sebelum selesai. kita pulang, kita jargon dulu Kak ya, seperti Oke, biasanya. sama-sama Oke, Kak. ya. Iya Kak, 1, 2, 3. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap bersuka cita. Sampai ketemu minggu depan, adik-adik. Dadah. Selamat hari Minggu. Thank you.